Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat menu baru di aplikasi Shopee Partner ya. Bukan hanya menu baru, kita nanti akan coba praktekkan bagaimana cara membuat kategori baru dan penjelasan perbedaan antara menu dan kategori mungkin bagi teman-teman yang pemula yang masih belum tahu, dan bagaimana cara membuat varian ya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengedit menu yang sudah ada jika mungkin kita ingin mengedit deskripsinya mungkin ataupun mengedit harganya dan sebagainya ya. Nah, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu kalian bisa cek dulu aplikasi Shopee Partner kalian, sudah aplikasi Shopee Partner terbaru apa belum ya. Kalian bisa ceknya di Play Store, jika memang belum terbaru bisa kalian update supaya tampilan yang ada di HP dengan yang ada di layar teman-teman itu akan sama ya. Oke, tanpa berlama-lama, coba langsung saja kita praktekkan ya untuk bagaimana cara menambahkan menu baru di aplikasi Shopee Partner. Nah, setelah terbuka aplikasi Shopee Partnernya seperti ini, kita bisa klik saja pada bagian tengah ini ya, yaitu Shopee Food. Nah, maka akan muncul halamannya seperti ini ya. Di bagian atas sebetulnya ada beberapa menu yang bisa kita jelajahi, yaitu yang pertama ada menu itu sendiri, lalu ada bagian promosi, lalu ada bagian performa, dan lain sebagainya ya. Oke, kita fokus ke bagian menu ini dulu ya, yaitu ke pembahasan kita kali ini bagaimana cara menambahkan menu baru, lalu kategori baru, lalu membuat kategori varian, dan merubah urutan menu dan juga merubah data menu yang sudah ada gitu ya, ataupun mengeditnya. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada bagian bawah. Di bagian ini ada menu utama dan kategori varian gitu ya. Kita abaikan dulu untuk kategori varian, kita ke menu utama. Di bagian bawah menu utama ini ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu ubah urutan, lalu ada tambahkan, lalu yang ketiga ada ubah kategori. Oke, kita coba bahas satu persatu. Untuk ubah urutan ini, jika kita klik adalah kita bisa merubah urutan yang pertama urutan menu dan urutan kategori. Nah, manfaat dari fitur ubah urutan itu apa sih, Kak? Sebetulnya ubah urutan ini adalah bisa kita manfaatkan jika kita ingin menaruh menu mana yang ingin kita taruh di urutan pertama, menu mana yang ingin kita taruh di urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitupun juga kategori. Kategori mana yang ingin kita taruh bagian atas, lalu kategori bagian kedua, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pengurutan kategori ataupun menu ini bermanfaat jika misalkan nih kita mempunyai menu-menu yang best seller, itu kita taruh pada bagian atas. Begitupun juga kategori. Misalkan kita membuat kategori promosi ataupun kategori best seller begitu ya, itu kita taruh di bagian atas. Nah, hal itu bisa kita manfaatkan ya pada bagian ubah urutan seperti ini ya. Oke, coba kita contohkan misalkan urutan menu. Ini kita klik, lalu kita bisa merubah urutan menunya ya. Misalkan di bagian kebab ini, di sini ada urutan pertama ada kebab klenger, kebab beef, kebab sosis, seperti itu ya. Nah, ini saya coba pindah, misalkan kebab original ini saya ingin taruh di bagian paling atas. Ya, tinggal kita klik saja pada bagian panah paling atas ini ya. Nah, seperti ini, maka akan otomatis menu ini akan naik ke atas seperti ini ya. Cukup simple seperti itu. Jika sudah, kita klik saja bagian simpan. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin merubah urutan kategori, tinggal kita klik urutan kategori. Nah, tinggal caranya sama seperti tadi ya. Kita bisa pilih pada bagian panah ke atas ataupun ke bawah. Misalkan burger ini kita taruh pada bagian bawah, di bawah sebelah misalkan seperti ini. Nah, maka akan berubah seperti ini ya. Jika sudah, bisa kita klik saja simpan. Nah, seperti itu ya untuk fitur ubah urutan. Oke, next kita gunakan fitur tambahkan. Nah, di tambahkan inilah kita bisa menambahkan menu baru dan kita bisa menambahkan kategori baru. Oke, kita bahas untuk menambahkan menu baru terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian isikan. Mulai yang pertama ada gambar ya. Ini saya klik saja lalu kita pilih. Ini kalian bisa baca untuk ketentuan fotonya, kalian baca sendiri ya. Kalian bisa memilih mengambil gambarnya itu langsung menggunakan kamera ataupun memilih dari galeri. Ini saya pilih dari galeri saja. Nah, misalkan seperti ini ya, ini gambar bakso adinya. Nah, kalian juga bisa memperbesar atau memperkecil sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalian tarik saja gambarnya seperti ini, kalian sesuaikan. Jika sudah sesuai, tinggal kalian klik saja oke. Nah, untuk pada bagian gambar sudah berhasil kita unggah, lalu nama menunya. Misalkan di sini saya buat untuk nama menunya bakso aci seperti ini ya. Lalu yang kedua ada harga. Di sini misalkan saya isikan 20.000 seperti ini. Lalu yang ketiga ada kategori. Kita bisa pilih kategorinya ya. Kita klik saja.
Misalkan nih kita ingin memasukkan di kategori makanan, ya tinggal kita klik saja seperti ini ya, lalu kita klik saja konfirmasi. Lalu selanjutnya yaitu deskripsi. Nah, sebetulnya deskripsi ini sifatnya opsional sih, tidak wajib kalian isi. Coba kalian perhatikan pada bagian nama, kategori, dan harga ini di samping tulisannya kan ada gambar bintangnya ya. Itu artinya adalah hal-hal tersebut wajib kalian isi. Tetapi kalau tidak ada gambar bintangnya seperti di deskripsi ini, ya itu sifatnya opsional, bisa kalian isi bisa tidak. Tetapi kalau menurut saya sih sebisa mungkin kalian isi ya, supaya ya lebih memperbanyak informasi yang bisa dibaca oleh pembeli ya, untuk mempertimbangkan membeli makanan di resto kita ataupun tidak. Nah, ini saya isikan terlebih dahulu ya. Misal nih saya tulis seperti ini, bakso aci dengan varian isi yang variatif dan rasanya yang enak, seperti itu ya. Nah, tentunya untuk deskripsi ini bisa kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Lalu selanjutnya adalah tampilan menu, ini kalian pilih tampilkan saja seperti ini. Lalu selanjutnya ketersediaan stok juga kalian nyalakan seperti ini ya. Lalu untuk waktu penjualannya sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah kategori varian. Nah, ini bisa kalian klik saja. Nah, ini ada beberapa kategori varian yang sudah saya buat ya. Nah, untuk bagaimana cara membuat kategori varian nanti kita bahas di paling akhir ya, setelah kita membahas bagaimana cara menambahkan menu dan menambahkan kategori. Nah, misalkan kita pilih dulu untuk level pedas, kita pilih variannya level pedas ya. Jadi ketika ada pembeli yang membeli bakso aci ini, pembeli bisa memilih level pedasnya level 0K, level 1K, level 2, dan lain sebagainya. Jika sudah seperti ini, kita klik saja konfirmasi. Nah, jika semua data sudah kita isikan, tinggal kita klik saja simpan. Nah, maka akan otomatis menu yang kita buat akan sudah terpampang pada bagian menu ya. Kita coba cek untuk di menu ataupun kategori makanan. Nah, ini sudah muncul ya. Di kategorinya adalah kategori makanan. Lalu di sini sudah muncul bakso aci seperti ini. Nah, cukup simpel ya untuk bagaimana cara menambahkan menu ini. Oke, next kita coba tambahkan kategori baru. Oh ya, sebelum lebih lanjut, bagi teman-teman yang mungkin benar-benar masih baru begitu ya untuk berjualan online seperti di Shopee Food, GrabFood maupun di GoFood, dan masih bingung untuk membedakan apa sih yang dimaksud menu dan apa sih yang dimaksud dengan kategori. Nah, coba saya jelaskan singkat ya, supaya kalian tidak bingung untuk membedakan kategori itu apa dan menu itu apa. Nah, kategori itu adalah kumpulan dari menu ya. Misalkan seperti ini. Di resto saya itu ada beberapa kategori yang saya buat. Misalkan ada kategori rekomendasi, lalu ada kebab, seblak, burger, camilan, makanan, dan minuman. Dan sini juga ada menu paket ya. Nah, ini semua adalah kategori. Kategori itu adalah kumpulan dari menu-menu teman-teman. Nah, misalkan nih di dalam kategori kebab itu ada menu apa saja. Nah, di sini ada kebab original, kebab klenger, kebab beef, dan ada kebab sosis. Nah, kebab original, kebab klenger, dan lain sebagainya ini adalah menu ya. Jadi menu itu ya yang ada dalam kategori ataupun menu ataupun barang yang kalian jual. Itu adalah menunya. Nah, biasanya menu-menu itu akan dikumpulkan dalam satu kategori yang biasanya kalian berikan nama apa begitu ya. Jadi seperti itu ya perbedaan antara kategori dan menu. Semoga teman-teman tidak bingung lagi ya. Oke, next kita lanjut untuk bagaimana cara menambahkan kategori baru. Kita klik saja pada bagian ini lagi ya, tambahkan. Lalu kita klik tambah kategori. Nah, untuk menambahkan kategori caranya cukup simpel ya, tidak serumit seperti kita menambahkan menu tadi yang harus mengisikan beberapa hal. Nah, untuk tambah kategori kita cukup mengisikan nama kategorinya apa. Nah, misalkan saya menambahkan kategori makanan aci ya, misalkan makanan aci seperti ini. Nah, jika sudah ya tinggal kita klik saja simpan. Nah, maka akan otomatis kategori yang kita buat sudah terpampang pada bagian menu ya. Kita scroll pada bagian bawah. Nah, di sini sudah muncul makanan aci. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara menambahkan menu dan kategori baru, selanjutnya kita coba untuk membahas bagaimana cara membuat kategori varian ya. Yaitu kita klik pada bagian ini. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah ada beberapa kategori varian yang sudah saya buat sebelumnya di resto saya ya. Di sini ada pilihan topping, lalu ada level pedas, lalu ada pilihan topping seblak, lalu ada level pedas spicy chicken. Nah, ini adalah beberapa hal ataupun contoh yang bisa teman-teman buat begitu ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kalian buat. Oke, coba saja langsung kita praktekkan. Untuk menambahkan kategori varian, kita bisa klik pada bagian ini, tambahkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita isikan ya.
Yang pertama yaitu nama. Misalkan saya ingin membuat kategori varian size begitu ya. Jadi tujuannya untuk kategori varian ini, pembeli bisa memilih misalkan bakso aci tadi, bisa memilih porsi normal kah, ataupun porsi medium, ataupun porsi besar, seperti itu ya. Nah, untuk keterangannya misalkan saya isikan seperti ini. Memilih porsi makanan seperti ini ya. Lalu tampilan status di sini tampilkan seperti ini. Lalu untuk variannya, kita klik saja untuk tambah varian. Misalkan yang pertama yaitu variannya normal seperti ini ya. Untuk harganya saya tuliskan 0 seperti ini. Nah, untuk harga ini memungkinkan kalian memberikan tambahan harga untuk setiap variasi yang kalian buat begitu ya. Misalkan seperti ini. Untuk di variasi size di bakso aci normal ini saya tidak menambahkan tambahan harga ya, karena ya porsinya normal, tidak perlu ada tambahan harga. Ini misalkan saya klik saja konfirmasi. Lalu selanjutnya untuk tambahan varian yang kedua, saya ingin menambahkan varian besar misalkan seperti ini ya, ataupun porsinya besar. Nah, harganya di sini ya saya naikkan ataupun saya ada tambahan harga sebesar 5.000 ya. Artinya apa? Nah, artinya adalah ketika nanti ada pembeli yang membeli bakso aci saya tadi dan memilih variasi besar, maka akan ada tambahan harga. Harga awal tadi kan 20.000 ya untuk bakso acinya. Lalu akan ada tambahan harga sebesar 5.000 seperti ini. Seperti itu ya untuk fungsi dari tambahkan varian untuk pada bagian harga. Nah, misalkan lagi nih, kalian membuat kategori varian level pedas. Untuk level 1, 2, 3 kalian tidak mencantumkan tambahan biaya. Lalu mungkin di level 4 kalian mencantumkan tambahan biaya Rp1.000. Lalu untuk level 5 mungkin kalian menambahkan harga Rp2.000. Nah, itu memungkinkan ya. Lalu contohnya lagi nih, mungkin kalian bisa membuat kategori varian kemasan. Nah, misalkan kemasan kalian menggunakan kemasan plastik, itu tidak ada tambahan biaya. Lalu kalian juga memberikan pilihan untuk kemasannya itu menggunakan pouch atau menggunakan kardus dan sendok dengan tambahan biaya Rp2.000 mungkin. Nah, itu semuanya kalian bisa mengeditnya ya di bagian kategori ini ya. Mulai dari variannya, lalu menambahkan harganya ya pada bagian kategori varian ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu batas kategori varian, kita bisa klik, yaitu kita bisa memilih jenis variannya ini opsional ataupun wajib dipilih. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya nih pilihan topping. Nah, kalau menurut saya sih pilihan topping itu sifatnya kita pilih opsional saja. Jadi pembeli itu terserah mau menambahkan topping ataupun tidak. Tetapi untuk kasus kita pada kategori varian size ini saya pilih wajib dipilih ya, supaya pembeli itu wajib dan harus memilih porsinya normal kah ataupun porsi besar, supaya kita menyiapkan makanannya juga lebih enak begitu ya. Nah, selanjutnya di bagian wajib dipilih ini kita juga bisa menspesifikan untuk pembeli itu wajib memilih jumlah pasti kah, ataukah minimal jumlahnya harus berapa pembeli itu memilih. Lalu ada rentangan jumlah. Nah, ini kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini saya pilih saja pada jumlah pasti dan ini saya klik saja satu seperti ini ya. Nah, jika sudah kita pilih seperti ini, bisa kita klik saja konfirmasi. Oke, hal yang terakhir yang perlu kita isikan yaitu menu yang memiliki varian ini. Kita bisa memilih menunya ya. Misalkan di kategori makanan tadi, lalu di bagian bakso aci, kita klik saja konfirmasi seperti ini. Nah, jika semua sudah kita isikan, tinggal kita klik saja simpan. Nah, maka akan otomatis untuk kategori varian yang kita buat sudah terpampang di sini ya, size, yaitu memilih porsi makanan. Seperti itu ya untuk bagaimana cara membuat kategori varian. Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya hal terakhir yang bisa kita bahas begitu ya, untuk bagaimana cara mengedit menu yang sudah ada. Misalkan kita ingin merubah harganya, ataupun merubah deskripsinya, ataupun hal lainnya ya. Nah, kita coba pada bagian makanan tadi di bagian bakso aci. Coba kita edit ya. Tinggal kita klik saja menu mana yang ingin kita edit ataupun kita ubah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, tinggal kita pilih saja kita mau merubahnya pada bagian apa. Misalkan foto profilnya kah, atau namanya, ataupun harganya, dan sebagainya ya. Nah, ini coba saya rubah untuk pada bagian kategori, karena tadi saya sudah membuat kategori makanan aci. Ini saya masukkan di makanan aci seperti ini ya. Lalu saya pilih konfirmasi. Nah, hal selanjutnya lagi yang ingin saya rubah yaitu pada kategori varian. Nah, di sini kan sudah terkait dua kategori varian ya, yaitu level pedas dan size yang tadi sudah kita buat. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menambahkan pilihan topping ya.
Di sini kita klik, nah maka kan otomatis tertambah seperti ini, lalu kita klik saja konfirmasi. Nah itu tadi adalah cara mengedit menunya. Jika kita ingin menghapus sebuah menu, caranya bagaimana Kak? Caranya cukup mudah, yaitu tinggal kita scroll aja pada bagian bawah, lalu akan ada fitur hapus menu ya pada bagian ini. Misalkan kita coba hapus untuk menu bakso aci ini, kita klik hapus menu, lalu kita klik saja hapus. Nah, maka akan otomatis terhapus seperti ini ya. Nah, cukup simpel seperti itu ya. Nah, itu tadi ya sedikit hal tentang bagaimana cara membuat menu baru, bagaimana cara membuat kategori baru, membuat kategori varian, dan mengubah beberapa deskripsi ataupun harga pada menu yang sudah kita buat ya. Semoga pada video kali ini bisa membantu teman-teman pemula yang mungkin baru saja diterima reviewnya di aplikasi Shopee Partner. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video.